Bagaimanakah jika kalian memiliki sebuah ruangan yang dapat mengabulkan segala permintaan? Itulah mungkin gambaran dari film ini. Halo sobat, pintu teater satu telah dibuka. Kali ini Mimin bakal ngebahas salah satu film yang berjudul The Room. Film ini mengisahkan tentang pasangan suami istri yang baru saja membeli rumah tua. Lantas mereka menemukan sebuah ruangan misterius yang dapat mengabulkan segala permintaan. Awalnya pasutri itu tampak bersenang-senang dengan segala permintaan mereka. Namun di tengah cerita salah satu dari mereka meminta hal yang tak diduga, sehingga dari situlah kekacauan terjadi. Bahkan permintaan tersebut membuat nyawa pasutri terancam. Penasaran dengan kelanjutannya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali di mana dua orang pasangan suami istri baru saja membeli sebuah rumah baru. Sang suami bernama Matt, sedangkan istrinya bernama Kate. Mereka pun tampak bahagia karena akan menjalani hidup baru bersama-sama. Ketika di dalam rumah mereka saling bekerja sama untuk merapihkan dan menata setiap ruangan. Matt di sini adalah seorang pelukis, sedangkan Kate yakni seorang penulis. Di saat itu Kate menyuruh Matt untuk membersihkan tumpukan-tumpukan perabot yang mungkin punya pemilik rumah sebelumnya. Sedangkan Kate berada di dapur, kemudian melihat seekor burung yang tampak sudah mati. Lalu dia membawanya keluar dari rumah. Lantas ketika Kate melemparkan perabotan tua itu ke bawah rumah lewat jendela, tiba-tiba Kate melihat burung tadi sudah tidak ada. Setelah perabot telah disingkirkan, tiba-tiba Matt menemukan sesuatu di balik tembok tersebut. Karena penasaran, Matt lantas langsung membongkar wallpaper rumah. Dan ternyata ada sebuah pintu besi terkunci dengan bentuk kunci yang aneh juga. Karena sebelumnya dia menemukan kunci tersebut, lantas dengan mudahnya Matt bisa membuka pintu itu. Namun karena takut, Matt mengajak Kate untuk bersama-sama membuka pintunya. Setelah dibuka, terlihat ruangan kosong dan gelap. Anehnya, tiba-tiba lampu rumah berkedip sehingga Matt berinisiatif untuk memanggil orang PLN ke rumah mereka. Dan pada malam hari, Matt pun mengobrol dengan istrinya sambil tertawa bahagia. Selang malam tersebut, besoknya Matt kembali ke kursinya untuk memulai melukis. Sedangkan Kate juga ditelepon oleh seseorang karena tulisannya banyak disukai orang. Tak lama Matt kembali masuk ke ruangan misterius dan saat dirinya sedang menelisik tembok yang sepertinya bekas tambalan, tiba-tiba Kate mengagetkan dan berkata jika tukang PLN telah datang. Sontak Matt menunjukkan di mana letak sumber kelistrikan rumah mereka pada orang PLN. Dan tanpa disangka sumber kelistrikan rumah tersebut ternyata memiliki sistem yang rumit. Bahkan lebih tua dari neneknya si tukang PLN, sehingga tukang PLN pun menyerah. Di saat pria tersebut hendak cabut, dia berkata, "Aku heran denganmu, kenapa kau beli rumah ini? Karena telah lama kosong selama 45 tahun. Bahkan pernah terjadi pembunuhan di rumah ini. Itulah sebabnya kenapa rumah ini tak ada yang mau membeli." Singkat cerita, Matt yang makin penasaran langsung mencari berita pembunuhan tentang rumah yang baru saja Matt beli. Dan setelah dicari ternyata si tukang PLN benar. Dikabarkan dalam rumah tersebut pernah terjadi kasus pembunuhan oleh seorang lelaki bernama John Doe. Lalu karena Matt seorang pelukis, maka dia pun menggambar wajah pembunuh itu. Tak lama Matt yang masih penasaran lantas pergi ke ruang misterius tadi sambil membawa botol minuman dan juga lampu. Ketika botolnya habis, Matt langsung berandai-andai jika dia butuh satu botol minuman lagi. Dan tiba-tiba secara simsalabim setelah lampu berkedip, satu botol minuman telah nampak di depan Matt. Sontak Matt kaget lalu mencoba mengambil botol tersebut. Lalu pada pagi harinya, Kate yang ketiduran di atas sofa tiba-tiba terbangun karena lampu rumah terus berkedip. Hingga Kate mendatangi Matt yang sedang di dalam ruangan misterius. Bukan main ketika dilihat ruangan misterius sudah padat dengan segala barang dan lukisan-lukisan mahal. Tentu saja Matt langsung memberitahu jika ruangan itu bisa mengabulkan segala permintaan. Lantas Matt ingin membuktikannya pada Kate. Dan seperti kebanyakan wanita, Kate meminta $100 pada awalnya. Hal itu langsung dikabulkan setelah lampu berkedip. Kemudian karena masih tak percaya, Matt menyuruh istrinya untuk meminta uang senilai $1 juta.
Seperti biasa, permintaan itu langsung dikabulkan begitu saja. Bukan senang, Cat justru ketakutan karena hal ini sangatlah tidak wajar. Meski begitu, Matt tak memperdulikannya. Malahan, Matt mengajak Cat untuk bersenang-senang dan meminta apapun yang mereka inginkan. Lantas benar saja, mereka benar-benar meminta semuanya. Mulai dari minuman, baju-baju bagus, lukisan-lukisan antik yang sangat mahal, uang gepokan yang tak tanggung-tanggung, bahkan apapun yang berbentuk secara fisik. Singkat cerita, di setiap harinya mereka terus berpesta dan melakukan hal-hal gila. Bahkan cita-cita mereka menjadi astronot telah terwujud secara singkat. Kemudian setelah tersadar dari kegilaan, Matt kembali mencari Cat yang sedang berada di ayunan depan rumah. Tiba-tiba, sifat Cat berubah, dia seakan-akan jadi cuek. Namun Matt tak kehabisan akal, dia memberikan surprise kepada Cat yang dimana surprise-nya justru berjalan gagal. Karena Matt menunjukkan sebuah tempat tidur bayi. Diketahui di sini jika pasangan tersebut ternyata pernah gagal 2 kali dalam mengandung. Sehingga Cat menjadi trauma untuk mengandung sang anak. Mereka pun berdebat kecil hingga Cat memutuskan merokok di depan rumah. Sedangkan Matt pergi keluar untuk mendinginkan kepala. Ketika kembali ke kamar, anak yang dibuat Matt, tiba-tiba Cat terpikirkan untuk memintanya di ruang misterius. Tentu saja saat Matt kembali ke rumah, Cat sedang mengais seorang bayi mungil. Sontak Matt pun kaget dan merasa jika hal tersebut tak benar. Ternyata Cat salah tangkap. Matt justru ingin anak sungguhan yang dilahirkan sendiri dari rahim Cat, bukan dari ruangan misterius tersebut. Sehingga Matt tak mau mengakui itu sebagai anaknya dan meminta agar Cat menghilangkan bayi tersebut. Saat tiba di ruangan misterius, mereka tiba-tiba menjadi tak sanggup untuk melenyapkan sang bayi yang terus merengek itu. Lantas niat tersebut segera mereka urungkan. Lanjut, ketika malam hari, bayi tadi merengek karena menginginkan susu. Tentu Matt langsung meminta pada ruangan misterius. Tapi saat kembali, ternyata Cat telah memberikan ASI pada bayi itu. Pada keesokan harinya, Matt menjadi penasaran dengan siapa John Doe ini sebenarnya. Karena dalam sebuah berita koran diketahui John Doe mengatakan kalau ruang misterius membuat dia terpaksa membunuh kedua orang tuanya. Lalu Matt memutuskan untuk membawa beberapa gepok uang ke dalam sakunya dan pergi ke tempat di mana John Doe tinggal sekarang, yakni sebuah rumah sakit jiwa. Hal yang anehnya adalah ketika sampai di bagian informasi, seorang suster mengatakan jika tak pernah ada yang mau membesuk John Doe selama 45 tahun ke belakang, selain dari para wartawan. Setelah bertemu, John Doe langsung tahu jika maksud kedatangan Matt pasti membicarakan soal rumah mereka di Springwell. Lantas, John Doe yang sudah tua itu menebak pasti Matt telah meminta banyak hal pada ruangan misterius. Tapi pada pertemuan pertama mereka, tak ada informasi serius mengenai ruangan tersebut. Malah John Doe hanya memberikan sebuah teka-teki yang aneh. Setelah itu Matt pun memutuskan untuk pergi dan mengisi bensin di salah satu pom mini. Tapi ketika ditagih uangnya, tiba-tiba uang yang ada di saku celana Matt telah berubah menjadi butiran abu. Sontak Matt langsung buru-buru pulang untuk mencoba melemparkan beberapa uang kertas. Benar saja, uang-uang itu langsung berubah menjadi abu. Lalu Matt mencobanya lagi dengan menggunakan salah satu lukisan yang disimpan tepat di garis rumah. Dan hasilnya masih sama, sebagian lukisan tersebut berubah menjadi abu secara perlahan. Setelah percobaan tadi, Matt pun langsung berniat untuk membongkar ruangan misterius itu. Bahkan seperti mengamuk karena stres mencari bagaimana caranya agar semua hal yang diminta tak sirna begitu saja. Bahkan sang bayi pun bisa hidup di luar rumah. Matt kala itu juga mencoba membongkar beberapa tembok rumah dan lantai ruangan. Hasilnya tak jauh, yakni kabel-kabel tebal di balik dinding yang menutupi seisi rumah. Dan bersamaan dengan itu, Cat yang sedang asyik dengan bayi tiba-tiba ingin membawa bayi itu ke depan rumah untuk sekedar mencari angin segar. Saat itu Matt sempat melarangnya, namun sial Matt tak punya alasan untuk itu, sehingga membiarkan Cat pergi. Tak lama terdengar suara teriakan datang dari luar. Tentu saja Matt sudah mengira hal tersebut akan terjadi. Lantas dengan segera Matt pun pergi keluar meski sempat berpikir. Setelah si bayi diselamatkan, terlihat pakaiannya telah berubah menjadi abu. Dan saat dilihat, bayi yang tadinya lucu dan mungil tiba-tiba telah berubah menjadi besar dan bertumbuh layaknya anak SD. Sontak hal tersebut membuat mereka kaget, tapi karena naluri belas kasih sang ibu, maka anak itu segera dirawat oleh Cat. Kemudian, Cat pun menjadi bertanya-tanya pada Matt apa yang sebetulnya terjadi pada si anak.
Dan karena kondisi saat itu sama-sama stres, sehingga Matt hanya menjelaskan secara singkatnya saja. Namun saat menerangkan, tiba-tiba sang anak yang telah tumbuh itu sudah berada di antara mereka. Cat pun langsung memeluk anak yang sebut saja dia Sen. Singkat cerita, Cat sekarang telah menjadi seorang ibu, dan sebagai seorang ibu, naluri mengasuhnya begitu kuat. Bahkan mengajarkan Sen tentang berbahasa dan membaca. Tapi di selang itu, tiba-tiba Sen ingin bermain keluar. Tentunya, Cat tak mengizinkan anaknya untuk pergi keluar. Dengan berbagai alasan seperti Sen memiliki sebuah penyakit yang menyebabkan dirinya harus tetap berada di rumah. Mendengar hal tersebut, Sen justru jadi kesal. Mungkin fisiknya telah berkembang sangat pesat, namun tidak dengan kelakuan dan akalnya. Dia mengamuk seperti seorang bayi melemparkan barang yang ada di depannya. Lalu cerita berlanjut di pagi hari ketika Cat sedang sarapan bersama dengan Sen. Tapi Sen tak mau memakannya, ia hanya ingin pergi keluar rumah. Tak lama, tukang paket pun datang ke rumah, lalu Cat keluar untuk mengambil sambil mengunci pintu rumah karena takut Sen ikut keluar. Ternyata paket itu berisi sebuah pistol yang telah dibeli Matt entah untuk apa. Tapi yang jelas saat Matt belajar menembak, Sen ikut mempelajarinya lewat jendela rumah. Matt sendiri sekarang tengah sibuk mencari cara agar semua yang diberikan dari ruang misterius bisa menjadi kekal dan bisa dibawa keluar rumah. Sementara itu, saat Cat sedang memainkan piano sambil meratapi nasib, secara diam-diam Sen justru mencoba untuk membuka pintu rumah dan mengulurkan jari jemarinya keluar. Dan saat ketahuan oleh Cat langsung menutup kembali pintunya sambil khawatir jika Sen beranjak dewasa lagi. Dan dari situlah Cat berpikir jika dia harus mengunci seluruh jendela dengan kayu dari luar agar kejadian serupa tak terjadi lagi. Hal itu juga dibantu oleh Matt. Lalu setelah malam tiba, Matt sendiri pergi keluar entah mau apa. Tapi di dalam rumah, Sen dan Cat sedang makan malam. Namun di sela itu, Sen tetaplah seperti anak kecil. Sementara Matt telah kembali ke rumah dan menyibukkan diri di ruangan pribadinya dengan mengecat seisi ruangan. Cat justru sedang tidur dikagetkan oleh Sen. Saat itu Sen meminta agar dibolehkan tidur bersama sang ibu. Di sana terjadilah deep talk di antara keduanya, di mana sang ibu berjanji ingin hidup selamanya bersama Sen. Di pagi harinya Matt terlihat sedang berlatih menembak. Mungkin dia akan beralih profesi sebagai atlet tembak nasional. Sedangkan di dalam rumah Sen terlihat masuk ke ruangan pribadi Matt. Sontak Matt pun agak kesal dan membuat Sen terkaget hingga mainannya jatuh pecah. Lalu datanglah Cat ke ruangan Matt dan bertanya apa yang terjadi. Ketika malam tiba setelah kedua orang tua Sen telah tidur, Sen sendiri tengah bermain di rumah. Lalu dia pun melihat sebuah gambar denah rumah yang rumit di dinding. Lantas Sen yang sering iseng itu pergi ke ruangan bawah tanah di mana sistem listrik berada. Lalu kemudian berlanjut masuk ke ruangan misterius. Dan tanpa disadari oleh kedua orang tuanya, Sen telah meminta sesuatu di ruangan tersebut. Sontak pada pagi hari ketika Matt terbangun, mainan Sen yang awalnya telah pecah tiba-tiba sudah kembali ke bentuk semula. Alias ada dua mainan yang sama di sana. Tak pikir panjang, Matt langsung bertanya kepada Cat, apakah kau yang memperbaikinya? Tentu saja mereka berdua langsung tersadar pasti Sen telah masuk ke ruangan tersebut. Dan benar saja ketika itu Sen telah mengubah ruangan misterius menjadi hutan, yang di tengahnya sudah berada salju. Sen juga ada di sana sambil bermain. Hal itu tak lepas dari kebingungan Matt dan Cat. Ternyata ruangan itu bisa mengubah semuanya dan semaunya sesuai perintah. Cat lantas iseng bermain dengan Sen, sedangkan Matt sendiri justru jadi makin kesal dengan anaknya itu dan menyeretnya keluar sambil berkata, "Jangan kau dekati lagi ruangan ini." Lantas Sen langsung masuk ke kamar dan merengek. Hal itu disusul juga oleh Cat. Sementara Matt langsung mengunci pintu ruang misterius dan menyimpan kuncinya di lemari. Tak lama Cat mendatangi Matt sambil merasa kesal karena Sen hanyalah anak-anak. Tapi di situ Matt memberitahu jika Sen bisa saja meminta hal lain yang lebih mengerikan, seperti naga atau apapun yang bisa mengancam hidup Cat dan Matt. Di selang perdebatan tersebut, Sen keluar lagi dari kamar dan mendengar jika ada suara telepon masuk. Lantas Sen dengan polos menjawab teleponnya. Ternyata yang menelpon adalah John Doe. Tak lama Matt dan Cat mendatangi Sen. Matt langsung mengambil teleponnya sementara Cat mengamankan si anak tengil.
Setelah diangkat, John Doe langsung bertanya, apakah anak tersebut memang sudah ada ataukah hasil meminta dari ruang misterius. Tentu Matt menjawabnya dengan jujur. Lalu diberitahukanlah oleh John Doe jika sebetulnya anak itu tak akan bisa keluar dari rumah. John Doe juga mengatakan kalau sebetulnya ada satu cara agar anak itu bisa tumbuh dan berkembang keluar dari rumah, yaitu ketika kedua orang tuanya telah mati, atau dengan singkatnya dibunuh. Hal itu juga membuat kita tahu jika John Doe sendiri adalah seorang anak dari ruangan misterius yang telah membunuh bapak ibunya. Hingga terdengarlah suara isak tangis Cat. Dan saat ketahuan, Cat langsung menutup telepon dan pergi dari rumah. Sementara Sen sendiri tengah bermain sambil melempar-lemparkan telur ke dinding, bahkan dia mengacak-ngacak meja makan. Di sisi lain, Matt sendiri mulai stres berat karena tak tahu lagi harus bagaimana dalam keadaan yang serba salah ini. Antara membesarkan Sen dan merelakan istrinya atau menghilangkan Sen selamanya. Keadaan sekarang menjadi benar-benar kacau. Cat sendiri yang pergi mobil-mobilan keluar hampir-hampiran berniat untuk bunuh diri. Tapi aksinya gagal karena akal sehatnya masih tetap berjalan. Singkat cerita, Matt yang sedang makan di meja didatangi oleh Sen. Di sana, Sen menanyakan di mana ibunya. Dia bahkan kesal dengan Matt hingga mencaci maki Matt dengan menganggap jika Matt pasti bukan ayah kandungnya. Mendengar hal tersebut, emosi Matt tiba-tiba membludak dan memberitahu jika Sen sebenarnya adalah hasil dari ruangan misterius itu. Ditambah lagi Matt yang kesal lantas menyeret Sen menuju keluar rumah. Tapi untungnya Matt tak sampai mengeluarkan anak itu dari rumah. Keadaan yang serba menekan Matt membuat tersadar jika itu adalah sikap yang salah. Sehingga Matt meminta maaf pada Sen. Dan sebagai syarat, Sen meminta agar Matt membacakan cerita hingga Sen tertidur lelap. Bersamaan dengan itu, Cat juga tampaknya telah pulang ke rumah setelah hari-hari penuh badai telah dilalui. Dan mendapatkan Sen serta Matt tertidur bersama. Kemudian ketika Matt terbangun, dia langsung mendatangi Cat dan ingin membahas masalah yang ditelepon tadi siang. Tapi Cat langsung menolaknya dan di akhir malam mereka pun saling beradu mekanik. Dan ketika di pagi hari, secara diam-diam Sen mengambil kunci pintu rumah. Lalu tak lama, Matt terbangun serta mendengar suara pintu yang terbuka. Sontak Matt langsung mendatangi kamar Sen dan mendapati Sen tak ada di sana. Lantas Matt langsung memeriksa ke bawah. Pintu pun terlihat sudah terbuka, bahkan baju Sen tertinggal di lorong pintu depan. Hal mengagetkan pun telah terjadi ketika mereka berdua harus melihat Sen yang sekarang sudah semakin membesar sedang duduk di ayunan. Dan ketika Sen membalikkan tubuhnya, tiba-tiba dia memperlihatkan pistol yang Matt pernah beli sebelumnya. Sontak Matt dan Cat pun kaget, apalagi Sen berniat untuk membunuh Matt saat itu. Untungnya, Cat segera menenangkan Sen, lalu Matt dengan cepat langsung mengambil pistol yang ada di tangan Sen. Sial, pistol tak kena, Cat juga ikut terjatuh dan kepalanya terbentur benda keras, sehingga Cat pun pingsan di tempat. Singkat cerita, setelah Cat telah siuman, Matt telah berada di depannya. Cat juga langsung menanyakan di mana Sen. Tapi di situ Matt dengan berat hati mengatakan jika Sen telah terbunuh di saat mereka saling berebut pistol. Dan jasad Sen telah Matt pindahkan ke depan rumah, sehingga Sen berubah menjadi abu. Cat yang mendengar hal itu langsung keluar dan bersedih. Lalu Cat pun dibawa masuk ke dalam rumah lagi oleh Matt. Scene lantas berlanjut di mana Matt terlihat baru tersadar dari pingsannya. Sontak dia mencari-cari di mana Cat berada. Di sini kita dibuat bingung. Mana Matt yang asli karena di cerita sebelumnya Cat telah bersama dengan Matt. Sementara Matt yang sedang sendiri mencari-cari di mana Cat, dia mendapatkan jika pintu ruang misterius telah dikunci dari dalam ruangan. Tentu Matt langsung berusaha untuk membobol ruangan lewat dinding yang ada di sebelahnya. Dari sini kita bisa tahu jika Matt yang sedang berada dengan Cat bukanlah Matt yang asli, melainkan Sen yang berwujud seperti Matt. Hal itu diyakinkan ketika Cat melihat cara makan Matt palsu yang belepotan layaknya anak kecil. Ditambah lagi dia tidak biasa meminum Coca-Cola, apalagi makanan yang dimakannya adalah menu anak kecil. Cat yang mulai sadar itu bukanlah Matt lantas berpura-pura jika semuanya baik-baik saja. Sedangkan Matt sendiri tengah berusaha untuk menembus tembok ruang misterius tersebut, di mana kabel-kabel membuat Matt sedikit kesulitan. Namun setelah berhasil menembusnya, Matt mendapatkan di mana hutan yang sebelumnya dibuat oleh Sen masih ada.
Tapi beruntung Matt menemukan jejak kaki sehingga dia langsung mengikutinya. Sementara itu Kate yang sedang bersama Shane terlihat sedang main monopoli bersama. Dan scene ini benar-benar membuat Kate benar-benar yakin alias sangat yakin jika itu adalah Shane. Apalagi Shane yang tiba-tiba mengajak Kate untuk beradu mekanik tapi dengan cara yang aneh. Hal itu tentu langsung ditentang oleh Kate, sekaligus disitulah Shane keceplosan membuka siapa dia sebenarnya. Sehingga Kate pun langsung lari terbirit-birit karena takut dengan tingkah Shane yang tidak bisa menahan birahinya. Tapi sial, dia harus ketahuan oleh Shane dan Shane langsung mendorong Kate hingga pingsan. Tanpa banyak lama, Shane langsung memasukkan pistolnya ke dalam lubang buayanya Kate. Aduh. Tapi bersamaan dengan itu, Matt yang asli telah sampai di rumah bohongan. Dia langsung mencari di mana Kate berada. Dan selang tak berapa lama, Kate pun harus dibuat bingung karena ada dua Matt yang mendatangi dirinya. Tapi sesaat setelah Matt asli mengatakan panggilan sayang pada Kate, dia langsung tahu mana yang asli. Lalu mendorong Shane ke tangga hingga pingsan. Lantas mereka pun berusaha untuk kabur dari sana. Tapi sial, rumah terkunci rapat dan membuat mereka tak bisa kabur. Untungnya karena mereka sedang berada di ruang misterius sehingga mereka berhasil mengelabui Shane. Aksi kejar-kejaran pun terjadi hingga mereka telah kembali ke rumah yang asli dan keluar dari ruangan misterius. Singkat cerita, kejadian sebelumnya terulang kembali, tapi beruntung Shane kali ini berhasil dikeluarkan dari batas rumah bersamaan dengan Matt, sehingga dia pun tampak semakin menua. Tak lupa Kate segera menutup pintu rumah agar Shane tak bisa berkutik lagi. Shane pun berubah menjadi abu. Dan di akhir cerita, setelah 1 bulan dari kejadian, Matt dan Kate telah pindah ke kos-kosan. Namun saat Matt hendak masuk ke dalam kamar, nampaknya Kate telah positif hamil hasil dari pengolahan bersama Shane. Tamat.